Xabi Alonso pada awalnya menjadi harapan baru Real Madrid ketika dirinya ditunjuk di awal musim. Tapi saat Madrid butuh poin untuk mengejar Barcelona, mereka justru tumbang menghadapi Celta Vigo di Jornada ke-15 La Liga. Anak asuh Xabi Alonso kalah secara memalukan, 2 gol tanpa balas di kandang sendiri. Tentu saja, kekalahan ini membuat wibawa serta predikat Madrid sebagai calon juara otomatis runtuh. Kans mereka menjuarai La Liga kembali menciut, karena Barcelona makin menjauh, sementara rival di belakang makin mengejar. Lantas, bagaimana Madrid bisa kalah melawan Celta di laga Jornada ke-15? Starting 11 Moment kali ini membahas kekalahan Real Madrid atas Celta Vigo yang makin meruntuhkan wibawa mereka sebagai calon juara. Simak videonya dan mari telaah lebih lanjut masalah Madrid. Kedatangan Xabi Alonso ke Real Madrid pada awalnya sukses memantik optimisme besar di kalangan para Madridista. Rekam jejaknya bersama Bayer Leverkusen yang berhasil ia ubah menjadi penghancur raksasa Bundesliga juga membuat ekspektasi langsung naik setinggi langit. Fans Madrid tentunya melihat Xabi sebagai penyelamat pasca musim yang buruk. Debut pada 20 Agustus 2025 menjadi awal perjalanan mereka yang berjalan sukses. Menghadapi Osasuna di Santiago Bernabeu, Madrid tampil seperti tim yang sudah menemukan ritmenya bersama sang pelatih. Pertandingan itu seakan menegaskan bahwa transisi dari masa lalu ke era Alonso tidak membutuhkan adaptasi La Liga. Namun, selain sanggup menghadirkan 7 kemenangan beruntun, Xabi juga ternyata sanggup menghadirkan kemenangan El Clasico, sebuah capaian yang gagal diraih pelatih musim sebelumnya. Kemenangan ini memperkuat keyakinan fans bahwa Xabi adalah pelatih spesial yang bisa membangkitkan kembali kejayaan Los Merengues. Sayangnya, setelah beberapa laga berjalan, barulah terlihat bahwa di balik performa impresif Madrid di awal musim, ada satu bobrok tersimpan di dalamnya. Intrik ruang ganti perlahan mulai muncul selepas kemenangan besar El Clasico. Gaya Xabi yang disiplin disebut-sebut tidak cocok dengan sejumlah pemain. Xabi dinilai sebagai pelatih yang terlalu keras, kurang menghargai status pemain yang sudah lama mengabdi, dan menetapkan metode latihan yang berat hingga menimbulkan frustasi. Para pemain Madrid menilai tak ada kebebasan, berbeda dengan era Ancelotti yang lebih hangat dan fleksibel. Ketidakpastian nasib pemain juga ikut memperuncing keadaan. Tidak ada yang benar-benar aman. Meski sudah tampil baik dan berlatih keras, posisi apapun bisa tergeser kapan saja. Para pemain merasa keputusan Xabi terlalu ekstrim dan tidak menjadikan sang pelatih sebagai persona yang sulit didekati dan diajak bicara. Selain itu, dari titik ini juga lah muncul pandangan bahwa taktik Xabi mulai terlihat kabur. Lineup terbaik sulit ditebak, bahkan untuk laga-laga besar sekalipun. Rotasi yang terlalu agresif membuat komposisi pemain terasa acak dan tidak membentuk pola yang solid. Sejumlah media bahkan mengatakan ada perpecahan yang mulai timbul. Terlihat jelas bahwa beberapa pemain seperti Vinicius, Bellingham, dan Thibaut Courtois tidak sepenuhnya senang dengan keputusan pelatih terkait cara membangun serangan dari belakang. Sementara itu, pemain seperti Fede Valverde dan Eduardo Camavinga yang belum mendapatkan posisi tetap di tim inti dan kerap dipindah ke berbagai peran juga tampak kehilangan koneksi dengan Alonso, kata jurnalis Mundo Deportivo Mario Calderon. Setelah kemenangan El Clasico jilid pertama, Real Madrid justru memasuki fase yang jauh berbeda dari 7 laga awal mereka. Tim yang sebelumnya terlihat dominan mulai berubah menjadi tim yang sulit menang. Ketegangan internal yang muncul selepas El Clasico akhirnya benar-benar mempengaruhi performa di lapangan. Dalam 7 pertandingan setelah laga itu, Madrid gagal menang sebanyak 4 kali. Mereka 3 kali ditahan imbang oleh Rayo Vallecano, Elche, dan Girona, lalu tumbang 1-0 dari Liverpool di Liga Champions. Untuk ukuran awal era Xabi yang sebelumnya sempurna, deretan hasil ini jelas terasa sebagai penurunan paling tajam. Madrid memang mencatat 2 kemenangan melawan Olympiakos dan Athletic Club. Namun dari cara bermain, kedua kemenangan itu tidak menandakan kebangkitan sama sekali.
Olympiakos tampil kacau dalam bertahan sejak menit awal, sementara Athletic terlihat kesulitan sejak menit awal dan tidak memberikan perlawanan berarti. Sejumlah laporan terutama dari Spanyol mengatakan bahwa masalah internal Madrid berkaitan dengan pribadi Xabi sudah mulai menghilang. Sayangnya, Madrid masih belum menemukan solusi strategi yang tepat untuk mengakhiri catatan minor tadi. Setelah awal musim yang konsisten, Madrid mulai goyah seperti kehabisan bensin. Di tengah kondisi di mana Real Madrid sangat membutuhkan tambahan poin, mereka justru kembali sekali lagi tersandung. Pada Jornada ke-15, Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo. Sebuah hasil yang terasa memalukan mengingat kondisi lawan yang sebenarnya tidak sedang berada dalam performa terbaik. Madrid juga menerima 3 kartu merah di laga ini. Gol pertama Madrid lahir dari bek Gil Williat pada menit 54 yang tidak terkawal menerima umpan dari sisi kanan. Kehilangan Fran Garcia dan Alvaro Carreras di waktu yang nyaris berdekatan membuat pertahanan Madrid makin merenggang. Hasilnya, gol lawak di menit-menit akhir pun tercipta. Dalam sebuah situasi serangan cepat, Williat lagi-lagi lolos dari jerat offside dan berhasil menerima umpan Iago Aspas. Yang lucu, para defender Madrid cuma bisa melongo dan menonton aksi sang striker Celta. Tidak ada shot dalam gol ini, Williat cuma mendribble bola melewati Courtois sampai masuk ke dalam gawang. Tentu, selain memalukan dari cara mereka kebobolan, kekalahan melawan Celta ini membuat Madrid makin memalukan secara klasemen. 0 poin melawan Celta membuat Barcelona kini memimpin jauh, 4 poin di atas mereka. Sementara itu, posisi Madrid juga belum aman karena ada Villarreal yang mengintai. Sementara Madrid sudah memainkan 15 laga, Villarreal baru main 14 kali dan cuma berjaga 1 poin dari Madrid. Ini artinya, apabila Villarreal bisa menang, maka posisi Madrid di urutan kedua akan ikut tergeser. Turun menuju urutan ketiga jelas bukan opsi buat Madrid. Karena itu akan membuat mereka makin jauh dari Barca di puncak klasemen. Kekalahan 0-2 dari Celta Vigo menjadi penutup yang pahit bagi rangkaian performa Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Dari tim yang membuka musim dengan 7 kemenangan beruntun, mereka kini goyah dan terancam turun lebih jauh. Musim memang masih panjang, tapi ada PR besar yang perlu dibenahi Xabi Alonso. Setelah laga kontra Celta, badai cedera kembali menghantam. Eder Militao ikut masuk daftar absen, menambah daftar pemain belakang yang sudah lebih dulu cedera seperti Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Dean Huijsen, dan Eduardo Camavinga. Cedera ini tentu akan membuat Madrid pincang saat bertemu Man City di tengah pekan nanti. Selain itu, situasi ini juga memaksa Madrid bekerja ekstra keras untuk menjaga asa di La Liga. Barcelona kini mulai tancap gas, sementara Madrid justru tancap rem. Keterlambatan Xabi Alonso menemukan stabilitas membuat Madrid berpotensi tertinggal lebih jauh dalam perburuan gelar. Dalam kondisi seperti sekarang, Xabi perlu mengambil langkah yang tegas dan presisi. Pertama, ia harus menetapkan winning team yang jelas. Kedua, ia harus mengurangi ketergantungan terhadap Kylian Mbappe. Saat ini, terlalu banyak beban yang diarahkan pada sang striker Prancis, dan itu jelas bukan kondisi yang ideal. Madrid perlu bentuk serangan yang lebih kolektif, dengan porsi kontribusi yang merata dari lini tengah hingga lini depan. Selain itu, area pertahanan juga perlu mendapat perhatian besar. Madrid tak bisa cuma berharap menang, tetapi para defender mereka masih suka melongo seperti saat melawan Celta. Akhir kata, Madrid cuma menang sekali dari 5 laga terakhir La Liga, dan ini tentu bukan hasil yang bagus buat mereka. Namun setelah kekalahan kontra Celta, apakah menurut kalian peluang Madrid juara La Liga musim ini kian menurun? Coba komen di bawah ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa terus mendapat update terbaru dan paling menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.